Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Kepada anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Al-Islamiyah kelas 11, baik jurusan IPA ataupun IPS, yang sangat saya cintai, mari kita lanjutkan pelajaran fikih salaf. Kita lanjutkan pertemuan pekan yang lalu. Kita pada pertemuan yang lalu membahas faslun wal matruku minas sholati. Selanjutnya sudah bisa kalian lihat di tayangan YouTube-nya, channelnya wa khamsatu awqatin la yusalli, itu juga sudah. Sekarang kita sampai bahasan tentang sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal ing dalam nerangake hukumi sholat fardu berjamaah. Wa sholatul jamaati, lan utawi sholat fardu berjamaah iku sunnatun muakkadatun, hukume sunnah muakkadah. Sunnatun sunnah muakkadatun kang den kokohaken, yang sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah muakkadah. Ada sebagian ulama yang hukumi sholat fardu berjamaah niku fardu kifayah. Artinya kalau dalam satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah dari 5 waktu sholat dalam setiap harinya, maka satu kampung itu dosa semuanya. Namun ulama yang lain, termasuk Qadhi Abu Syuja pengarang kitab ini, berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau sunnah muakkadah itu ya mestinya kita jangan sampai tidak melaksanakan dengan berjamaah, karena Nabi tidak pernah sholat fardu beliau lakukan sendirian. Beliau mesti mengerjakannya dengan para sahabat. Artinya beliau selalu mengerjakan sholat fardu 5 waktu itu dengan berjamaah. Titik. Seterusnya wa alal ma'mumi, lan iku wajib ing atase makmum apa ayan wiya yen to niat sapa makmum. Wa alal ma'mumi, lan iku wajib ing atase makmum apa ayan wiya yen to niat sapa makmum, niat al-iktimama ing dadi makmum, dunal imami, ora wajib niat dadi imam sapa imam. Untuk keabsahan sholat berjamaah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang makmum. Napa diantaranya? Makmum harus niat jadi makmum. Artinya dalam niat sholatnya itu harus disertakan juga kalau dia saat itu statusnya menjadi makmum. Jadi dalam niat sholatnya harus ditambahkan redaksi makmuman lillahi ta'ala. Bagaimana dengan imam? Apakah imam wajibnya jadi imam? Tidak. Dalam sholat berjamaah imam boleh niat jadi imam, boleh tidak. Sunnah niat jadi imam. Umpama tidak niat jadi imam, jamaahnya sah, salatnya pun juga sah. Tapi kalau makmum harus niat jadi makmum. Kalau tidak, maka sah, salatnya tidak sah. Berjamaahnya tidak sah, otomatis salatnya tidak sah. Jadi dalam redaksi niat ditambahkan, misalkan salat zuhur, usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala.
Kalau imam boleh ya tidak niat jadi imam, tapi sunnahnya baiknya niat jadi imam. Ini untuk sholat 5 waktu selainnya Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah, imam dan makmum sama-sama wajib niat sesuai dengan statusnya. Imam sholat Jum'ah, maka dia harus niat jadi imam. Makmumnya tentunya sama dengan sholat fardu yang lain, harus niat jadi makmum. Jadi seorang imam Jum'ah harus menambahkan redaksi imaman lillahi ta'ala. Jika tidak, maka sholat Jum'ahnya tidak sah. Kenapa imam harus niat jadi imam? Karena sholat Jum'ah itu hukumnya adalah fardu ain. Pelaksanaan jamaahnya juga fardu ain. Artinya sholat Jum'ah harus dikerjakan dengan berjamaah. Jika tidak, maka tidak sah sholat Jum'ahnya. Karena itu imam sholat Jum'ah wajib niat jadi imam. Wa yajuzu ayat tamah. Selanjutnya wa yajuzu lan menang. Wa yajuzu lan menang apa ayat tamah. Yen to makmum sapa al hurru wong kang merdeka. Wa yajuzu lan menang apa ayat tamah yen to makmum sapa al hurru wong kang merdeka. Artinya merdeka itu bukan budak, bukan hamba sahaya. Sah seorang yang merdeka makmum kepada siapa? Bil abdi, kelawan budak, kelawan hamba sahaya. Wal balihulan wong kang wis balek, wal balihulan wong kang wis balek makmum bil murahiki, kelawan wong kang mendekati usia balek, wong kang marek-mareki balek. Seorang yang belum balik tapi usianya sudah mendekat usia balik. Dalam hal sahnya salat berjamaah, seorang imam tidak disyaratkan harus orang yang status sosialnya, status ekonominya lebih tinggi daripada makmum, tidak. Sampai di sini disebutkan boleh seorang yang merdeka, bukan hamba saya, berarti tuan, seorang juragan makmum kepada budaknya, kepada hamba sahayanya, itu boleh. Karena persyaratan imam tidak dipandang dari status sosialnya atau status ekonominya, tapi dilihat dari seberapa orang ini faham dengan ilmu agama, ngerti ilmu fikih, tahu syarat sahnya, tahu rukun-rukunnya sholat, faham dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, artinya seorang imam harus orang yang pinter agama, paham, ngerti ilmu fikih, termasuk ilmunya sholat. Tentunya juga orang yang fasih bacaannya. Diutamakan orang yang paling tua umurnya. Tapi yang pokok jadi imam harus orang yang pinter agamane, alim, paling pinter di antara para jamaah yang ada, pinter agama dan fasih bacaannya. Meskipun orang ini statusnya misalkan budak, tidak apa-apa, maka yang lain harus menerima. Kalau memang di situ tidak ada yang lebih pandai. Ternyata yang paling pandai adalah seorang budak, ya, seorang hamba sahaya, boleh jadi imam. Ataupun yang ternyata yang paling pinter, yang paling fasih di situ adalah seseorang yang belum balik tapi usianya sudah mendekati balik. Usia balik itu berapa? 9 tahun. Mau umur 8 tahun belum balik tapi sudah pinter, ngalahno sing wis balik, ngalahno sing luwih gede, luwih tua. Tapi dia sudah mumayyiz, pinter, tegas, ngerti ilmu agama, paham dengan ya, ilmu fikih dan sebagainya, maka dia boleh menjadi imam dari orang-orang yang sudah balik. Selanjutnya wala tasihulan ora sah apa qudwatu rajulin oleh makmumi wong lanang
Qudwatu rajulin oleh makmumi wong lanang bimraatin kelawan imam wong wadon. Dijelaskan bahwa tidak sah orang laki-laki makmum pada imam perempuan, meskipun perempuan itu adalah ibunya. Misalkan seorang anak yang sudah balik berjamaah makmum kepada ibunya, ini tidak boleh. Jadi kalau imam itu adalah laki-laki, maka siapapun bisa makmum kepadanya. Tapi kalau imam itu seorang perempuan, maka yang bisa makmum pada imam perempuan ini hanya sesama perempuan. Wala qari'un bi ummiyin, wala qari'unan ora sah makmume wong kang fasih bacaane. Makmum pada siapa? Orang yang fasih bacaannya ini tidak sah bi ummiyin kelawan wong kang ora fasih bacaane. Seseorang yang fasih dalam membaca Fatihah makmum kepada imam yang bacanya tidak fasih. Tidak fasih itu bagaimana? Ya, tidak fasih itu bisa jadi bacaannya. Atau dalam penjelasan kitab itu ada penjelasan siapa orang yang ummi itu siapa? Man yukhillul qira'ah, man yukhillu ya bil fatihati, orang yang bacaannya itu ya merusak struktur kalimat, struktur katanya, atau sampai merubah hurufnya. Misalkan ain dibaca hamzah atau ha dibaca ha, merusak huruf, mengganti huruf, atau mengurangi tasdid, yang bertasdid tidak dibaca dengan tasdid. Misalkan iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tasdidnya. Ini termasuk kategori man yukhillul qira'ah, dikatakan tidak fasih. Atau ha dibaca ha, bismillahirrahmanirrahim misalkan. Bila mana ada makmum yang lebih fasih dari imam yang tidak fasih bacanya, maka bagi makmum tidak sah makmumnya, tidak sah sholatnya. Titik. Wa ayyu maudhi'in lan utawi endine panggonan sholat kang sholat sopo wong fil masjidi ing dalem masjid, oleh sholat bisolatil imami kelawan mengikuti sholati imam, artinya makmum pada imam di masjid tersebut, fihi ing dalem masjid, wa huwa lan hale utawi wong atau wong ini adalah makmum, wa huwa lan utawi makmum iku alimun bisa ngaweruhi bisolatihi kelawan solati imam, bisolatihi kelawan solati imam, ajza'ahu mongko nyukupi apa alimun bisolatihi malam, ajza'u mongko nyukupi apa alimun bisolatihu ing makmum malam yataqaddam ing dalam selagine orang ngajoni sapa makmum alaihi ing atase imam. Dalam masalah salat berjamaah, pelaksanaan salat berjamaah itu di masjid dengan di selainnya masjid, aula atau langgar atau apapun, ini berbeda, ketentuannya berbeda. Kalau di masjid, sama-sama di masjid, makmum dan imam sama-sama di masjid, maka dimanapun posisinya makmum berada, baik dia tertutup, ada pembatasnya, atau posisi makmum ini di lantai 2 atau di lantai 3, atau yang gampang di serambi masjid, sementara pintunya ditutup karena ber-AC misalkan,
itu harus ditutup. Dimanapun posisi makmum ini berada, sah makmumnya orang tersebut kepada imam yang ada di dalam masjid, dengan catatan bahwa alimun bi sholatihi, dia bisa melihat gerak-geriknya imam, pergerakan dari satu rukun ke rukun yang lain, ya, secara langsung ataupun tidak langsung, dan posisi makmum tidak berada di tempat yang melebihi tempat berdirinya imam. Ini kalau sama-sama di masjid, sah jamaahnya, sah sholatnya. Mengetahui gerak-geriknya itu ada kalanya bisa melihat langsung atau tidak langsung, karena posisinya ada di belakang, berarti ya melihat orang yang ada di depannya, sof yang di depannya melihat di depannya sampai ketemu dengan imam. Berapapun jauhnya tidak masalah, asalkan sama-sama di masjid. Ini berbeda kalau posisinya bukan di masjid, ya, atau imam di masjid tapi makmumnya ada di luar masjid. Ini berbeda. Wa in shalah, ini penjelasannya. Wa in shalah lan lamun salat sapa imam. Wa in shalah lan lamun salat sapa imam fil masjidi ing dalem masjid. Bila mana imam ada di masjid, wal makmumu lan hal utawi makmum kharijal masjidi ana ing jabane masjid, qariban hale parek minhu saking imam. Wa huwa lan utawi makmum iku alimun, bisa ngaweruhi, bisa ningali, bisa lati kelawan salate imam. Wala hailalan ora ana perkara kang menghalang-halangi gunaka ing dalem kono antarane makmum lan imam. Jaza mongko wenang apa makmum. Jaza mongko wenang apa makmum. Jika imam itu berada di masjid, makmumnya ada di luar masjid, atau duanya sama-sama bukan di masjid, bukan tempat yang disebut dengan masjid. Ini ada ketentuannya. Antara makmum dan imam tidak boleh terlalu jauh. Jauh itu berapa? Maksimal 300 zira. 300 zira ini ya kurang lebih 150 meter. Dan disyaratkan antara keduanya tidak ada penghalangnya sama sekali, tidak ada sekatnya. Kalaupun itu misalkan di musola atau di langgar, maka orang makmum yang berada di serambi masjid, ya, itu tidak boleh ada sesuatu pun yang menghalangi antara makmum dan imam. Misalkan pintunya ditutup, maka tidak boleh, harus dibuka pintunya. Kalaupun di serambi selatan atau utara, maka pintunya harus dibuka, tidak boleh tertutup. Kalau tertutup, maka yang ada di luar itu ya tidak sah berjamaahnya, karena ini bukan di masjid. Tapi kalau sama-sama di masjid, meskipun pintu tertutup karena masjid itu ada AC-nya, ruangan tertutup, tidak masalah. Tapi kalau bukan masjid, maka ada batasannya, ada ketentuannya, tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh ada penghalang di antara keduanya. Ya, meskipun penghalang itu tidak tinggi, katakanlah tingginya 50 cm, tapi itu menutup. Orang kalau melewat harus melompat. Ini yang tidak boleh. Jadi tidak boleh ada penghalangnya sama sekali. Demikian anak-anak, pertemuan kali ini secara daring sekarang tanggal 10 November. Ya, mudah-mudahan nanti ahad depan kita bisa berjumpa kembali. Nanti kita bahas dalam pertemuan ahad depan. Demikian. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.